para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, sejahtera, dan bahagia. Nah, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial, Suyanto.id. Ini channel memang untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kalau video ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari guru inovatif kreatif nasional, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Kabupaten Ngawi, guru SMP Negeri 2 Karanganyar yang saya maksud di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai jurnal dan tentu saja jurnal berreputasi. Kita narasumbernya adalah Profesor Dr. Sulistriono. Beliau pendidikannya serba di Jerman, tapi saya sulit mengucapkannya. Misalkan saja S2 beliau itu adalah di Katholische Universität Exmouth, Jerman. Saya nggak tahu betul atau salah. Kemudian S3-nya adalah di Ludwig von Goethe Universität Frankfurt. Tahun 2000-an lah diperolehnya. Dan juga terakhir S3-nya adalah juga di Universitas Gadjah Mada, tetangga kita, tetangga Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelum menyapa, Anda klik subscribe jika Anda berpikir bahwa channel ini adalah bermanfaat untuk Anda semua, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Yang saya senang itu memanggil Pak Dirjen karena berkat beliau dari menjadi Dirjen dulu, saya sering ditugaskan untuk Monef SSN maupun RSBI se-Indonesia. Ya, Masih ingat itu, Bapak? ya, masa lampau, Prof. Sulis. Ya. Iya. Iya. Saudara, Prof. Sulis ini adalah relatif junior daripada saya, karena saya sudah pensiun. Profesor Sulis ini masih aktif. Dan Prof. Sulis, untuk bicara kali ini adalah mengenai jurnal berreputasi, yang itu adalah merupakan pergaulan sehari-hari bagi dosen yang ingin menaikkan jabatannya sampai guru besar. Bagaimana ini caranya, kita bisa melahirkan jurnal berreputasi seperti di Cakrawala Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta ini, Prof. Sulis? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaan tersebut, dan saya sedikit mengoreksi tadi, itu bukan studi penuh, tetapi dulu sandwich ya, hanya satu semester. Itu ya, baik S2 maupun S3 sandwich ke sana satu semester. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dirjen tadi, perlu saya sampaikan bahwa cara mengelola jurnal internasional yang baik seperti jurnal Cakrawala Pendidikan itu perlu menelaah dulu SOP yang sudah dikeluarkan oleh pengindeks, dalam hal ini Scopus. Jadi Scopus itu sudah mengeluarkan semacam prosedur operasional baku (POB) itu antara lain 5 hal. Yang pertama adalah self-citizen, itu tidak boleh melebihi 10%. Lalu yang kedua, ya Bapak, itu radar. Radar itu dengan menggunakan robot maka dapat melihat itu. Jadi penulis-penulis mana atau katakanlah jurnal-jurnal mana yang menyalahi itu akan terdetek oleh radar ini. Tidak boleh melebihi 20% tingkat kesalahannya gitu. Kemudian yang berikut itu metrik. Metrik itu adalah semacam setahun sekali Scopus itu menganalisis kinerja semua jurnal yang diindeks. Jadi semua jurnal yang diindeks itu akan ditelaah betul apakah memiliki kesalahan, dan nanti kalau ada kesalahan akan ditandai jurnal itu di dalam pengindeksan. Lalu nanti akan dievaluasi ulang oleh
CSAB itu. CSAB itu semacam Dewan Penasehat Seleksi Konten Scopus. CSAB singkatan dari Content Selection and Advisory Board itu. Oke. 20%, iya Bapak, Ya. 20%. Ditandai itu apa? Pak Sulis, yang tadi ketika kita dipantau oleh Ya, radar itu, lalu ya, kita berbuat salah, ditandai. Ditandai itu artinya ini adalah subject to revision, subject to inspection gitu atau? betul, iya. Nanti Oke. tanda itu harus bisa dibaca oleh pengelola jurnal. Karena pasti akan diberi waktu gitu untuk memperbaiki jika ada kesalahan. Hmm. Tetapi kalau sampai batas waktu yang bersangkutan tersebut tidak dipenuhi, maka nanti akan mendatangkan sanksi, gitu. Ya, Sehingga banyak yang diberi sanksi oleh Scopus. ya. Ini Nah, harus ya. paham betul. Ya, Iya, pertanyaan saya berikutnya adalah yang ditandai itu kan banyak aspek ya untuk iya, parameter dari indeksnya itu. iya. Misalkan ada yang ditandai dalam bidang prosedur, dalam bidang konten, dalam bidang misalkan saja apa struktur editornya apa yang ditandai itu. Oh, yang ditandai itu antara lain kualitas, misalnya konten gitu. Oke. Iya, konten ini artikelnya apakah tetap berpedoman pada skop dan fokus jurnal tersebut. Seperti misalnya jurnal Cakrawala Pendidikan itu kan social science ya masuknya di sana Hmm. itu sektor pendidikan. Jadi kalau sampai lepas misalnya saya menerbitkan katakanlah artikel yang bermuatan ilmu murni, ya tidak lagi ada konten pendidikan, ya, maka itu sudah akan ditandai. Ya, Oh. Ya. artikel mana, gitu. Hmm. Itu tingkat kesalahannya 20% dalam 1 tahunnya. Hmm. Mungkin terbit pada edisi pertama, kedua, dan ketiga, nanti kalau memenuhi itu bisa di-cancel. Oh. Kemudian ada metrik, Pak Dirjen, Hmm. ya, yang berikutnya, yang keempat itu diversity, itu tingkat apa ya keterwakilan. Keterwakilan itu bisa dilihat misalnya saja dari institusi editor board. Hmm. Lalu yang kedua, International Editor Board Member. Jadi seperti Jurnal Cakrawala Pendidikan kan dari berbagai negara gitu. Dan Oke. ini saya terus mencari Pak Dirjen untuk menambah katakanlah membernya. Ke Kita Jerman itu. kita kita ada berapa wakil dari negara-negara atau universitas atau apa gitu Pak Sulis gimana? Iya, itu saat ini ada 6. Mhm. Ada 6 itu sudah termasuk apa namanya cukup gitu. Walaupun demikian akan selalu kami tambah. Kami sudah minta teman-teman yang lulusan luar negeri, misalnya Prof. Soni itu kan dari Jepang, nanti biar ada dari Jepang gitu. Yang Mhm. sudah misalnya dari Australia, Mhm. kemudian dari Malaysia, dari Mhm. Hong Kong, dari USA, Cina, Bangladesh, kemudian Taiwan gitu. Oh, Itu ya ya iya, Jepang ya. sudah ada itu Profesor Yoshishiki Komano itu juga sudah sehingga apa namanya dari 8 negara tersebut masih akan kami tambah. Ini yang Jerman masih belum menyanggupi, sudah kami surati di 2 perguruan tinggi yang saya kenal. Yang pertama Universitas Munster, yang kedua adalah HTWG Konstan. Hmm. Ya ya. Itu. Nah, eh, susunannya bagaimana, Prof Sulis di Cakrawala Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta ini? Pak Sulis itu namanya editor in chief atau apa itu namanya? Iya betul. Saya ditugasi Pak Rektor sebagai editor in chief. Editor in chief di situ apa, mengetuai, ya, mengetuai, kemudian itu harus dapat mengatur keseluruhan. Seperti pada terbitan sekarang ini, saat ini, itu kami selalu rapat sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah menentukan dulu artikel-artikel yang sudah lolos dari reviewer. Mhm. Perlu diketahui bahwa reviewer itu selalu 2, blind reviewer itu Mhm. processing apa namanya artikel itu yang pertama
saya kirim kepada teman atau reviewer yang berasal dari luar negeri. Yang satu dalam negeri. Dalam negeri itu tidak harus dari UNJ misalnya. Kami mengirim kepada yang kami anggap pakar dan sudah masuk di dalam dokumen kami atau database kami, lalu kami tanyai, kira-kira bersediakah untuk mereview ini? Jika bersedia kami kirim, jika tidak kami ganti gitu. Nanti kalau ternyata Pak Dirjen dari keputusan kedua reviewer tersebut mendatangkan keputusan yang berbeda. Yang pertama mengatakan rejected, yang kedua misalnya accepted, maka kami akan memilih lagi satu reviewer independen untuk menilai ulang itu. Jadi penilaian ulang tersebut nanti akan kami gunakan untuk menentukan keputusan akhir apakah artikel tersebut kita reject atau kita accepted gitu. Bagaimana menurut pengalaman? Kalau ada dua keputusan yang paradoksal, yang satu ya, satu tidak, dijadikan third reviewer, itu rata-rata third reviewer itu oke atau tetap rejected? Mayoritas rejected. Terutama yang dari luar negeri itu sangat ketat, walaupun sudah kami beri semacam POB, tetapi kami sangat memahami bahwa tuntutan mereka itu memang lebih tinggi daripada reviewer dalam negeri. Makanya saya mengatakan, mohon tidak ragu-ragu jika kualitas artikel tersebut memang tidak baik, silahkan di-reject gitu. Jadi sulit prosedurnya itu untuk di KKN kan ya, saya kira. Iya, sulit sekali. Karena kedua reviewer tersebut, Pak Dirjen, itu boleh dikatakan memiliki kriteria masing-masing. Yang jelas pertama konten, yang kedua bahasa gitu. Kemudian di situ harus memiliki semacam novelty, kebaruan. Itu yang tuntutannya kita termasuk ketat gitu. Yang berikut adalah memiliki faktor dampak. Kalau tidak memiliki itu, maka ya kita reject. Jadi reject itu ada 3 fase, Bapak. Yang pertama, desk evaluation ketika penulis mensubmit ke jurnal Cakrawala Pendidikan. Itu ada beberapa kriteria. Misalnya saja yang pertama adalah seandainya kualitas, ya, ini lagi-lagi berbicara kualitas, itu tidak sesuai tuntutan kami, itu sudah di-reject. Lalu yang kedua, itu misalnya saja tingkat similarity dengan artikel lain itu melebihi 15%. Dengan catatan settingannya itu harus zero plagiarism. Itu settingan awal. Lalu yang kedua, masing-masing butir poin yang terhubung kepada sumber sehingga mendatangkan similarity itu bobotnya tertinggi 2%. Walaupun 10% bobot keseluruhan, kalau ada satu butir saja melebihi dari 2 maka kita reject. Jadi kami ketat itu. Jadi itu ya, pertama itu desk evaluation itu. Artinya itu dikerjakan oleh Cakrawala Pendidikan sendiri secara internal. Kalau evaluation, betul nggak? Betul sekali itu. Jadi internal. Nanti di samping itu juga menelaah misalnya saja abstrak itu apakah memenuhi template. Apa-apa itu kan ada author guide-nya. Misalnya abstrak kok hanya 100 kata itu sudah di-reject. Atau melebihi 250 kata juga di-reject. Konten itu kurang lebih 5.000 kata sampai 8.000 kata. Kurang atau lebih itu kita reject. Tetapi kalau misalnya kualitasnya itu bagus dan belum pernah kami terbitkan sebelumnya, artinya original paper gitu, maka itu akan kami sarankan untuk ditambah atau dikurangi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, Pak Sulis. Ini ketika diproses internal untuk menentukan bahkan ini continue atau tidak, itu bisa nggak ada proses untuk berdialog secara profesional terhadap
orang-orang yang submit papernya itu, submit artikel kepada Cakrawala Pendidikan untuk diperbaiki lagi sebelum maju ke taraf reviewer baik internasional maupun yang dari negara kita. Bisa nggak? Iya, bisa. Melalui sistem OJS, Open Journal System tadi, kami ini prosedurnya begini, Pak Dirjen. Pertama, author itu submit ke jurnal kami, itu otomatis akan mendapatkan semacam email balasan. Intinya ucapan terima kasih, mempercayai jurnal Cakrawala Pendidikan, terus kami akan segera memprosesnya gitu. Nah, setelah di dalam proses pertama tadi, itu katakanlah secara kualitas itu memang sudah memenuhi, tetapi persyaratan misalnya jumlah kata di dalam manuskrip itu kurang, maka kami akan menyurati yang bersangkutan sebelum akhirnya nanti kami lanjutkan prosesnya dikirim kepada reviewer itu. Atau katakanlah jumlah ini kami kan sangat ketat itu Pak Dirjen. Introduction itu kurang lebih 20%, method itu 10%, result and discussion itu 60%, dan yang terakhir conclusion itu 10%. Ada yang menggelembung di depan sampai 60% itu introduction gitu. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan Kami anggap, ya, pertanyaan yang benar-benar terakhir, Pak Sulis. Apakah ada, misalkan saja, sebelum dibicarakan internal, kita mempunyai semacam tutorial terhadap bagaimana orang mau goal untuk publish di Cakrawala Pendidikan, atau itu bagian dari program Cakrawala Pendidikan untuk melakukan advokasi ataupun misalkan saja pencerahan kepada calon penulis, misalkan saja dalam satu semester sekali mengundang banyak orang bagaimana supaya bisa menulis di Cakrawala Pendidikan. Ada nggak program seperti itu? Ada itu Pak Dirjen, seperti yang kami lakukan pada hari Sabtu kemarin di UNESA. Jadi Pak WR USD, Prof. Edi Purwanto, itu sudah berkomunikasi dengan sana, ternyata Universitas Negeri Surabaya itu ingin mendapatkan pencerahan dari tim jurnal Cakrawala Pendidikan. Lalu saya ditugasi untuk memberikan itu. Ternyata alhamdulillah yang ikut itu 163 dosen itu. Ya. Baik yang akan ke guru besar, yang akan ke lektor kepala maupun dosen yang sudah lulus tetapi belum memiliki jurnal yang terindeks di Scopus sebagai sebuah persyaratan untuk mengikuti wisuda gitu. Nah, dari situ goalnya adalah para dosen itu di sana oleh rektor UNESA disuruh menulis. Ternyata sudah banyak yang menulis, oleh tim sana akan dipilih. Lalu nanti setelah dipilih, maka akan masuk ke tim kami akan menelaah sebagaimana seperti kerja rutin, itu konten dulu, fokus dan scope, kalau sudah oke, baru gaya selingkung jurnal. Dan termasuk prosentase yang kami tuntut tadi. Nanti kalau itu sudah memenuhi kualifikasi, maka akan kami kirim kepada 2 reviewer. Yang satu luar negeri, yang satu dalam negeri. Ini termasuk sebuah jaminan mutu agar kualitas CP itu betul-betul terjaga. Oke. Karena, iya. Ya baguslah. Saya kira perlu diperbanyak itu program seperti itu, Prof. Sulis. Baik yang diminta, itu kan dipesan oleh UNESA, maupun yang tidak. Jadi kita memberikan layanan untuk pencerahan itu supaya banyak orang menulis, sehingga selection rasionya itu tinggi. Semakin banyak penulisnya, itu kan semakin ketat itu seleksinya, sehingga insya Allah kita Cakrawala Pendidikan akan semakin berkualitas, saya kira. Dan sekarang kan kualitasnya sudah lumayan, dan itu tentu saja bukan lumayan, sudah baik maksud saya, sudah terindeks Scopus. Dan saya kira teknik-teknik berikutnya akan kita bicarakan minggu depan, Pak Sulis ya. Dan
Siap, Bapak. Ya, tentu saja saat ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di suyanto.id dan para pemirsa terutama yang bagi mahasiswa ataupun pemirsa yang akan ke lektor kepala guru besar, silakan memberikan artikelnya kepada Cakrawala Pendidikan. Insya Allah Anda kalau beruntung bisa baptis. Terima kasih Pak Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali.